Halo Sobat Eksis, apa kabar? Jumpa lagi bersama kakak Wahigat Miko, tutor bahasa Indonesia di Bimbel Eksis. Oke, pada video kali ini kakak akan membahas materi tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, langsung saja soal nomor 1. Simpulan teks tersebut adalah mengerjakan simpulan. Jadi kalau kamu dapat soal simpulan, teman-teman, nggak usah bingung. Simpulan ini harus kamu cari yang konteksnya umum atau luas di option. Oke. Lihat, satu spesies nih spesifik, antena tawon nih spesifik. Karena A, kenapa spesifik satu spesies? Karena hanya ngebahas spesies ini. B, antena tawon hanya ngebahas antenanya doang. C, penamaan spesies baru tidak ada karena bentuk warnanya. Oke, lihat di sini. Sesuai kelaziman, nama-nama spesies baru dinamakan untuk menghormati undang-undang. Spesies yang dinamakan. Oke, namun ada satu yang tak lazim. Lihat, tuh. Biasanya spesies baru dinamakan oleh penemunya karena untuk menghormati. Tapi ada satu spesies yang tak lazim atau yang nggak biasa, dinamai biskuit Oreo karena bentuknya mirip Oreo. Nah, jadi simpulannya apa? Tidak hanya diambil dari nama penemunya tapi juga berdasarkan bentuk dan warnanya. Berarti jawabannya yang C. Karena ini juga adalah kurang bentuk umum. Oke, lihat. Ini spesifik. Ini spesifik. Jadi yang paling umum yang C, berarti simpulannya yang C. Jadi gitu doang cara ngerjain simpulan yang cepat dan tepat. Cara yang umum, bentuk luas dari option. Oke, lanjut. Ide pokok. Ide pokok di awal atau di akhir, induktif, deduktif. Oke. Penamaan spesies baru, penghormatan, nama-nama penamaan spesies baru. Oke. Lanjut. Inti kalimat pertama pada paragraf 2. Inti kalimat pertama. Oke. Kalau kamu, teman-teman, kalau kalian dapat soal inti kalimat, ini hati-hati nih. Soal di bahasa Indonesia ada yang namanya inti kalimat, ada juga yang namanya kalimat inti. Nah, ini hati-hati nih. Ini banyak yang tertukar di sini. Padahal walaupun cuma dibalik, tapi ini dua hal yang sangat berbeda. Jadi hati-hati. Oke. Kenapa hati-hati? Kalau inti kalimat, teman-teman, ini isinya nama aja inti kalimat. Berarti ini inti di dalam satu kalimat. Kalau inti kalimat berarti dia dalam satu kalimat. Ini perbedaan pertama nih, yang paling mendasar. Kalau kalimat inti berarti kalimat yang paling penting. Berarti kalau paling penting dari kalimat-kalimat lain kan, secara nggak langsung berarti ini kalau kalimat inti adanya di dalam satu paragraf. Nah, ini dua hal yang udah dari sini aja kita udah lihat perbedaan yang cukup jauh. Nah, terus poinnya apa kalau kalimat inti? Karena dia terdapat dalam satu kalimat, berarti dia pola terpenting dari kalimat. Nah, pola terpenting dari kalimat ada di subjek dan predikat. Jadi kalau kalian ada pertanyaan inti kalimat, simpel aja, kamu cari. Kan kalau pola kalimat ada subjek, predikat, objek, keterangan, konjungsi, terus lain-lain. Nah, kalau inti kalimat kamu cari aja di kalimatnya, mana yang subjek, mana yang predikat. Dah, itulah yang namanya inti kalimat. Sedangkan kalau kalimat inti ada dalam satu paragraf, berarti apa? Ini kalimat yang terpenting yang menjadi otak dalam paragraf, otak atau inti dari paragraf. Nah, itu bedanya inti kalimat sama kalimat inti. Ya udah, kita lihat aja kalimat, ada inti kalimat pertama pada paragraf 2. Oke, kita lihat kalimat pertama. Namun ada satu yang tak lazim, spesies namanya biskuit Oreo karena bentuknya. Jadi ini penamaan spesies, ada nggak penamaan spesies? Oke, dinamakan biskuit Oreo. Oke, satu spesies bernama penamaan yang tak lazim.
Subjeknya mana? Korea. Oke dah, nih jawabannya yang gampang kan. Lanjut nomor 4. Perbaikan kalimat 1 pada paragraf 1 adalah, kita lihat perbaikan. Sesuai kelaziman nama-nama spesies baru itu dinamai untuk menghormati. Kelaziman nama-nama spesies baru. Oke, perbaikannya kita lihat. Oh, ini udah ada, jadi cari yang paling efektif nih. Sesuai kelaziman nama-nama spesies baru. Nama-nama spesies baru digabung atau dipisah? Diberi jeda atau enggak? Kalau diberi jeda jadi seperti ini. Sesuai kelaziman nama-nama spesies nama-nama spesies ada jeda antara nama-nama dan spesies. Dijeda atau tidak? Tidak ya. Berarti yang ada di jeda antara nama dan spesies ini salah. Langsung aja eliminasi. A salah. Nih, D juga salah. E juga salah. Berarti jawabannya antara B dan C gitu. Langsung perbedaannya apa? Tanda baca lagi, lihat. Nah, kalau C setelah itu menggunakan koma, tapi kalau B tidak. Yang paling benar yang mana? Kita sesuaikan dengan cara bacanya. Kalau B jadi begini membacanya kalian. Sesuai kelaziman, nama-nama spesies baru itu dinamai untuk menghormati penemunya tanpa jeda setelah kata itu. Kalau B dibaca seperti itu. Sedangkan kalau C ada jeda setelah kata itu. Setelah kata itu nih, kita lihat. Sesuai kelaziman, nama-nama spesies baru itu dinamai untuk menghormati penemunya. Sebenarnya gampang ya. Kalau kalian ngerjain soal yang sifatnya tanda baca, kalimat efektif yang sifatnya tanda baca seperti ini, tanda baca menentukan cara membacanya kan, terutama koma. Otomatis kalian harus menjeda dalam membacanya. Nah, kerjainnya biar cepet nih, triknya kalau ngerjain kalimat efektif ini, kalian suarakan, tapi jangan teriak-teriak, jangan sampai mengganggu kanan kiri kalian. Kamu suarain aja. Kalau di kuping kamu ada yang nggak nyaman, itu pasti ada yang salah dalam kalimat. Contohnya tadi, lebih enak yang mana, B dan C? Lebih enak yang B. Itu aja detail ya, karena mencolok sekali perbedaan. Oke, jadi jawaban main yang B. Oke, nomor 5. Kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat 1, 6, 7, 8, 10. 1. Terlibatan anak di dalam memasak dapat melihat anak untuk bergaya hidup sehat. Oke. 6. Ingat ya nih. Ini kalimat efektif. Jika yang ditanya tanda baca, fokus kalian di tanda baca. Kak, saya nemuin kata yang gak baku kak di teksnya. Abaikan, karena yang ditanya hanya tanda baca. Kalian jangan terlalu kreatif ngerjain soal bahasa Indonesia. Kalau yang ditanya tanda baca, fokus kalian tanda baca. Kalau yang ditanya kata yang tidak tepat, baru kalian cari kata. Tanda bacanya salah, cuekin, gantian. Paham ya? Kecuali kalau yang ditanya kalimat yang efektif dari teks di atas. Semuanya baru kalian teliti tuh. Tanda bacanya salah, berarti mempengaruhi. Kata salah itu mempengaruhi. Tapi kalau yang ditanya tanda baca, udah ada ejaan salah, ada kata yang salah, cuekin. Karena yang ditanya cuma tanda baca. Itu ya. Jadi jangan terlalu kreatif kalian ngerjain bahasa Indonesia. B6, kita lihat 6. Selain itu, betul ya. Ingat, konjungsi kalau di awal nih, selain itu ini konjungsi pertentangan itu harus diberi koma. Betul? Anak yang biasa memasak di rumah cenderung tidak terlalu suka junk food. Oke, 6 aman. 7, karena yang tanya kesalahan ya, kita lihat. Anak juga belajar banyak hal, mulai dari membaca, berhitung, hingga sains. Oke, betul. 7 aman. Kita lihat 8. Di sini anak, kalau nggak jeda jadi gini. Di sini anak itu kayak nunjukin itu kan. Di sini anak akan membaca resep, menghitung takaran dan mengolah. Oke, perhatikan. Ini dan ya berarti ini. Sebelum dan di sini harus pakai koma. Kenapa? Ingat ya. Dan sama atau sama nih penggunaannya.
teman-teman, kalau 1 dan 2 atau 1 atau 2 itu sebelumnya nggak perlu koma karena hanya 2 variabel. Tapi kalau misalnya 1, 2, dan 3 ini lebih dari 2 variabel, teman-teman. Makanya sebelum dan wajib kalian beri koma. Kayak gitu ya. Jadi kalau 1, 2, dan 2 nggak usah di koma, atau 1 atau 2 nggak perlu koma. Tapi kalau 1, 2, atau 3 sebelum atau wajib kamu koma karena variabelnya lebih dari 2. Paham ya? Ini lihat 8. Di sini anak akan belajar membaca resep, menghitung takaran, dan mengolah bahan-bahan makannya. Ada berapa variabel? Ada 3 variabel. Maka sebelum dan wajib kamu wajib diberi tanda baca koma. Berarti 8 salah. Lihat 10. Jadi betul ya. Jadi ini konjungsi sebab akibat. Jadi wajib pakai koma. Mereka bisa mengetahui makanan yang sehat dan bergizi. Nah lihat, ini sehat dan bergizi. Kenapa nggak pakai koma? Karena sehat 1, bergizi 2, cuma 2. Makanya sebelum dan nggak perlu koma. Betul. Bagaimana memilihnya? Dan. Nah ini muncul lagi dan. Ada 3. 1, 2, 3. Pakai koma. Mereka membantu mereka untuk mengenal bahan-bahan dasar masakan serta manfaatnya semenjak dini. Oke, 10 juga aman. Berarti nomor 5 jawabannya adalah yang 8. Kalimat 8 ada di option D. Oke. 6. Nah, ini soal nomor 6 adalah untuk latihan teman-teman sekalian. Baca soal itu. Apa gagasan utama paragraf pertama? Ingat, gagasan utama induktif, deduktif, campuran. Tapi UTBK hanya induktif, deduktif, atau di awal dan di akhir. Tuh udah saya kasih clue. Jadi baca paragraf pertama, silakan dari kalimat 1 sampai kalimat 4. Nih. Tentukan mana gagasan utamanya. Oke, saya beri kesempatan untuk kalian membaca. Oke. Udah ketemu jawabannya? Gimana? Kalau sudah ketemu, kalau sudah tahu jawabannya, silahkan isi di kolom komentar. Oke, demikian dari kakak. Sampai bertemu lagi. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye.